Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ustadz akan memberikan pengayaan ujian sekolah. Kali ini dalam bentuk rekaman video agar lebih praktis dan hemat. Dan hari ini kita akan menyampaikan tentang pengayaan ujian sekolah PPKN. Nah, anak-anak, kalian saksikan video ini. Video ini berisi penyampaian soal-soal yang sudah kita susun berdasarkan kisi-kisi, dan kalian sudah lihat kisi-kisinya. Nah, dari kisi-kisi itu Ustadz mencoba untuk membuat soal latihan dalam format pilihan ganda dan uraian. Jadi nanti Ustadz akan sampaikan soalnya, kemudian kita akan beri penjelasan dan jawabannya akan kita sampaikan. Nah, agar kalian lebih paham setelah kalian tuntas mempelajari atau menyaksikan video ini, kalian simpan videonya, kemudian kalian lihat lagi ya, untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya apa gitu ya. Jadi kalian mudah untuk mengingatnya kembali ya, untuk menjaga ingatan kita terhadap materi yang telah disampaikan. Baik, langsung saja kita mulai ya anak-anak ya. Yang pertama, terdapat soal. Ahmad, Iwan, dan Sardi adalah 3 orang yang berteman dan bersekolah di sekolah yang sama. Walau mereka bertiga berbeda agama, tetapi mereka saling berteman. Sikap mereka sesuai dengan sila. Nah, ini ditanyakan silanya. Hanya kemudian di sini yang ditampilkan adalah lambang silanya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ada 3 orang, mereka berbeda agama, tapi mereka berhubungan dengan baik, maka kita tahu itu adalah sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Nah, cuma yang jadi masalah, sila pertama itu lambangnya apa? Nah ya, setelah kita tahu kalau sila pertama itu adalah bintang, sila kedua adalah rantai, dan beringin ini melambangkan sila yang ketiga. Kepala banteng melambangkan sila yang keempat gitu ya. Nanti ada sila yang kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, untuk sila 1 yang benar adalah bintang jawabannya. Ya, yang di kotak hijau ini adalah jawabannya. Ya, jadi saling berhubungan baik antara orang-orang yang berbeda agama itu melambangkan sila 1 yang lambangnya adalah bintang. Ya, kita lanjutkan. Warga negara yang sedang sakit mempunyai hak titik-titik. Nah, anak-anak, kalian harus fokus pada ini. Warga negara yang sedang sakit. Kalau orang sedang sakit, maka dia punya hak apa? Karena yang disajikan dalam jawaban A, B, C, D ini semuanya adalah hak-hak yang diterima oleh warga negara. Ya, A, B, C, D itu hak-hak yang diterima oleh warga negara. Cuman untuk orang yang sedang sakit, mana yang lebih tepat? A, memperoleh penghidupan yang layak. B, memperoleh pendidikan. C, memperoleh fasilitas kesehatan. Nah, ini ya sepertinya ya. Untuk orang sakit, dia akan harus mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Yang D, memperoleh perlindungan hukum. Ya, kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Upacara membakar mayat yang bernama ngaben berasal dari titik-titik. Ya, ini sudah Ustadz sampaikan pada pengayaan PKN sebelumnya ya. Ngaben itu berasal dari apakah Yogyakarta, Madura, Bali, atau Surabaya ya. Pembakaran mayat itu banyak dilakukan oleh masyarakat Bali yang namanya ngaben. Jadi jawabannya adalah Bali. Di Indonesia terdapat warga negara yang beribadah di masjid, gereja, kuil, dan lain-lain. Ini menunjukkan adanya keberagaman. Ya, keberagaman itu artinya bermacam-macam. Ada yang beribadah di masjid, gereja, kuil, dan lain-lain. Itu artinya ada bermacam-macam titik-titik.
agama, usia, profesi, atau kegemaran. Ya, mudah ya. Insya Allah tahu semuanya. Jawabannya adalah agama. Lanjutkan ke soal berikutnya. Rani berasal dari Jawa, tetapi dia mempelajari tarian saman. Tari saman itu dari Aceh ya. Selain itu, dia juga berteman dengan teman-teman lain dari berbagai suku. Ini menunjukkan, nah ini Rani orang Jawa, tapi dia belajar tarian Aceh. Dia juga berteman dengan teman-teman yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan ekonomi masyarakat ya. Tidak tepat ya, soalnya tidak bicara masalah ekonomi. B. Menunjukkan keberagaman suku. Ini hanya menceritakan tentang Rani, dia orang Jawa, tidak ada cerita orang dari suku yang lainnya. C. Menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, ini artinya Rani itu sedang menunjukkan dia menjaga persatuan dan kesatuan dengan berteman dengan yang lainnya, dengan belajar kebudayaan yang lainnya. Jadi yang lebih tepat jawaban C. Yang D. Menunjukkan keragaman budaya. Ini kurang tepat juga. Lanjut sekarang. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila yang kedua Pancasila adalah, mari kita lihat yang A, 1, 2, dan 3. 1. Mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini kurang tepat ya. Sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang satu ini mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini lebih cocok pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi satu ini salah. A sama B yang ada satunya ini salah. Kita lihat yang C. 2, 4, dan 5. Kita lihat 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Ini benar. 4. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Ini benar lagi. Yang 5. Menghargai karya orang lain. Ini benar. Ya. Jadi 2, 4, 5. Ya, C ya jawabannya. Yang 6. Mengembangkan sikap tingkah rasa. Ini lebih pada sila yang ketiga ya. Sikap yang sesuai saat musyawarah pemilihan ketua kelas adalah A. Menerima hasil keputusan musyawarah dengan besar hati meskipun calon ketua kelas yang dipilihnya tidak menang. Nah, ini sudah pasti nih ya. Jadi sikapnya harusnya begitu. Menerima keputusan musyawarah walaupun mungkin pilihan kita tidak menang. Ini jawabannya A ini ya namanya. Kalau lihat yang B, menerima keputusan hasil musyawarah jika calon ketua kelas yang dipilihnya menang. Ini tidak tepat ya. C. Menghargai setiap usulan dan masukan dari teman yang pilihannya sama dengannya. Dia hanya menghargai usulan-usulan yang sama dengannya. Ini tidak tepat. D. Memaksakan kehendak agar teman lain mengikuti apa yang menjadi pilihannya. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A. Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 pasal. Nah, ini pada pertemuan pengayaan PPKN yang sudah lalu sudah saya sampaikan, yaitu pasal tentang pendidikan. Pasal pendidikan yaitu pasal 31. Ya, kalian tidak usah menghafalkan pasal 30, 32, 33, tidak usah dihafalkan. Karena dalam kisi-kisi disebutkan pasal yang menunjukkan tentang pendidikan ya, yaitu pasal 31. Diingat-ingat saja ya. Pasal tentang pendidikan itu pasal 31. Selanjutnya, suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan,
ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lainnya adalah pengertian dari istilah yang artinya ada bermacam-macam. Ya, bermacam-macam itu istilahnya adalah keberagaman. Banyak sekali bidang, kemudian bermacam-macam perbedaan. Nah, itu namanya keberagaman. Ya, jawabannya B. Kalau keseragaman itu artinya semuanya sama. Kalian sekolah memakai seragam, pakaian seragam, jadi pakaiannya sama. Ya, kalau ini banyak sekali perbedaannya ya, bermacam-macam, itu artinya keberagaman. Alat musik tradisional yang berasal dari NTT. Nah, ini anak-anak ya, alat nanti yang ditanyakan adalah alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Ya. Ini dalam pengayaan sebelumnya ada gambarnya ya, ada gambarnya yaitu beberapa helai senar, kemudian ada seperti bagian kulit yang cembung untuk memantulkan suara. Nah, itu ya, ada gambarnya pada video sebelum ini, kalian lihat saja video sebelum ini ya. Kita lanjutkan. Dari perilaku di atas, maksudnya perilaku di bawah ya, yang menunjukkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Yang mana ini? Kalian lihat di sini 1, 1, 1, 1 ya. Berarti 1 ini pasti benar. Ada di semua jawaban. Kita lihat yang 2 dan yang 3 ini. Karena 2 ada di sebagian dan tidak ada di yang lainnya. 2 itu manfaat persatuan ya. Kita lihat selalu bermain dengan teman yang mempunyai suku yang sama saja. Nah, ini tidak boleh. Hanya bermain dengan teman yang sama sukunya. Ini tidak boleh. Berarti yang 2 ini salah. Ya, kemudian yang C dan D ada 3-nya. Ini 3 pasti benar nih. Ya, karena ada di C dan D. Saling menghormati. Ya, 3 ini pasti benar ya, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Kita lihat yang C 4 ya. Saling ejek, ini pasti salah. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan. Manfaat persatuan dalam kehidupan masyarakat adalah 1A ya, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, seimbang antar sesama. Ini sepertinya jawabannya A ini, ya, ini manfaat persatuan. Yang B, rasa persaudaraan makin terasa di antara teman-teman sekolah. Nah, ini benar tapi tidak cocok dengan soalnya, karena di soalnya adalah kehidupan masyarakat. Sementara juga adalah teman-teman sekolah. Yang B ini salah. C, muncul tenggang rasa dan toleransi antara satu sama lainnya sesama anggota keluarga. Ini juga salah, karena dalam soalnya adalah dalam kehidupan masyarakat. Sementara di C ini adalah sesama anggota keluarga. D, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Ini juga pada anggota keluarga. Jadi yang cocok dengan soal yaitu dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang A. Apabila persatuan tidak tercipta dalam kehidupan berbangsa, maka ini mudah ya. Maksudnya apabila tidak ada persatuan, maka apa yang terjadi gitu? Tentu saja akan menimbulkan perpecahan. Ini mudah insya Allah. Contoh nilai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa adalah mana contoh yang memberikan atau menggambarkan nilai persatuan dan kesatuan? Kita lihat yang A, memberikan bantuan kepada orang yang memiliki ikatan keluarga. Artinya dia hanya membantu pada orang-orang yang punya hubungan keluarga. Ini tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, karena dia tidak mau menolong orang-orang di luar keluarganya. Yang A salah. B, menerima dengan terpaksa teman-teman yang berbeda suku. Ini menerimanya dengan terpaksa, maka ini salah juga. C, menghargai dan menghormati tetangga yang berbeda suku. Nah, ini ya, yang ya. Untuk yang mengandung nilai persatuan adalah yang ini.
Kalau yang D, berteman dengan orang sesama suku bangsa, nah ini kurang tepat. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, maka agar tidak terjadi perpecahan adalah, kita lihat, dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, maka supaya tidak terjadi perpecahan, apa yang harus kita lakukan? Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam berkomunikasi. Ini bahasa pemersatu ini. Ya, ini betul nih sepertinya. Ya. Tapi kita lihat yang lain dulu. B. Menjenguk teman yang sedang sakit. Ini betul, tapi tidak relevan, tidak cocok dengan soalnya. Soalnya adalah tentang mencegah terjadinya perpecahan. C. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Ini juga tidak relevan dengan soalnya. Ya, soalnya adalah mencegah agar tidak terjadi perpecahan. D. Melaksanakan musyawarah dalam menentukan ketua kelas. Ini juga tidak relevan dengan soalnya. Jadi jawabannya adalah A. Nilai yang sesuai dengan sila kelima adalah, sila kelima itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana sila yang sesuai dengan keadilan sosial? A. Mendahulukan hak dari kewajiban. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh kita mendahulukan hak dari kewajiban. Yang betul adalah kita harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu. A. Salah. B. Mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan bangsa. Ini juga tidak betul ya. C. Mendahulukan kewajiban daripada hak. Nah, ini betul ini. Ya, kewajiban itu harus didahulukan daripada hak. D. Mendahulukan tanggung jawab daripada kewajiban. Ini salah. Jadi jawabannya adalah C. Makna sila ketiga Pancasila ditunjukkan oleh angka. Sila ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang ada pada sila yang ketiga, mari kita lihat. Jawaban A, 137. Kita lihat 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Coba kita lihat dulu yang ketiga. Menciptakan negara demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini tidak menunjukkan sila ketiga ya. Yang 7 coba lihat. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan sila yang 1. Jadi A ini salah. Kita lihat yang B, 2, 4, dan 6. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini sila ketiga ini ya, Persatuan Indonesia. Kemudian yang 4, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tidak relevan ya, yang ditunjukkan adalah sila yang ketiga, sementara nomor 4 ini adalah sila yang pertama. Kita lihat yang C, yang B salah ya. 2, 5, dan 6. 2 tadi sudah benar. 5, memperkuat rasa cinta tanah air. Nah, ini benar. Ini sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. 6. Meningkatkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, ini benar juga. Ya, jawabannya C ini. Kita lihat dulu yang D. Menciptakan negara demokratis. Ini tidak tepat. 4. Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga tidak tepat. Ini sila yang pertama. Jadi jawabannya adalah C. Semangat yang harus dalam mengisi kemerdekaan dengan cara titik-titik. Kita sudah merdeka. Nah, semangat yang harus kita miliki untuk mengisi kemerdekaan apa? Ini mudah anak-anak ya. Ini cepat putus asa pasti salah. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, ini benar ya. Yang C, rela berkorban tapi mudah menyerah. Ini salah. Yang D, acuh tak acuh. Ini juga salah. Ya, sikap yang tepat adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contoh nilai kerakyatan
yang dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga. Anak-anak, kalian harus fokus pada kata-kata di lingkungan keluarga. Ya, nilai kerakyatan. Ya, ini maksudnya sila yang keempat ya. Contoh nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila yang keempat. Mana yang menggambarkan sila keempat dalam keluarga? A. Bergotong royong membersihkan jalan di depan rumah. Ini membersihkan jalan di depan rumah, ini menggambarkan dalam masyarakat. Jadi A salah. B. Ayah mengajak anggota keluarga untuk beribadah. Ini adalah gambaran dari sila yang pertama. C. Mendapatkan kasih sayang orang tua. Ini juga bukan sila yang kelima, ya. D. Bekerja sama bersama keluarga bermusyawarah. Ya, nomor yang C ini ya bukan sila yang keempat ya, bukan sila yang keempat. Yang D. Bersama keluarga bermusyawarah menentukan tugas. Ini bermusyawarah. Nah, musyawarah itu sila yang keempat. Menentukan tugas membersihkan rumah. Nah, karena di sini ada musyawarah di rumah, maka yang lebih tepat adalah yang D. Yang menunjukkan hak sebagai warga negara adalah mana yang hak dari warga negara. Kita lihat satu-satu. A 137. 1. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Benar. 3. Hak mendapatkan pendidikan. Ya, benar. 7. Hak memeluk agama masing-masing tanpa paksaan. Ya, ini benar ini ya. Langsung ketemu jawabannya ya, A ya. Kalau yang B, hak mendapatkan kasih sayang itu bukan hak warga negara. Yang C juga ada angka 2, ini bukan. Yang D 3, 4, 7. Yang 4 itu hak mendapatkan perlakuan yang sama dari guru, itu bukan sebagai warga negara. Jadi jawabannya adalah A. Yang menunjukkan kewajiban anak di sekolah adalah mana yang menunjukkan kewajiban? A. Mengikuti upacara bendera. Nah, ini kewajiban anak-anak ya. B. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ini adalah hak tapi di rumah. C. Mendapatkan uang saku. Ini juga bukan. D. Mendapatkan pelayanan pendidikan. Ini merupakan hak. Jadi yang kewajiban adalah mengikuti upacara bendera. Salah satu sikap positif untuk menghadapi keanekaragaman ekonomi ya adalah kalau banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi, biasanya kita justru akan lebih suka untuk ikut dalam kegiatan ekonomi tersebut, alias kita akan lebih suka bekerja keras. Jadi jawaban yang betul adalah dengan banyaknya keanekaragamannya kegiatan ekonomi, maka kita akan lebih suka bekerja keras. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas kisi-kisi yang berkaitan dengan pertanyaan uraian. Ya, kalian lihat di kisi-kisi kalian ya, ada 5 soal uraian. Di sini Ustadz akan bahaskan 3 saja, karena yang bisa terbaca soalnya hanya pada 3 nomor. Yang pertama, menyebutkan sikap yang baik dari adanya keberagaman. Karakteristik dalam kehidupan sehari-hari yang tepat. Jadi menyebutkan sikap yang baik dengan adanya bermacam-macamnya agama, suku, bangsa, dan ras. Nah, itu kita sikapnya yang baik bagaimana? Ini jawabannya adalah kita harus toleransi, kita harus menyembuhkan toleransi antar sesama, kemudian menghargai, saling menghargai orang lain yang berbeda karakter. Kemudian kita harus menghormati karakter juga orang lain ya. Jadi kita toleransi, menghargai karakter orang lain yang berbeda, kemudian kita juga menghormati karakter orang lain. Biasanya disuruh menyebutkan 3 ya, di sini Ustaz sampaikan 3.
Nggak usah banyak-banyak, nanti kalian mudah lupa. Nah, kemudian pada kisi-kisi terdapat menyebutkan 4 manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, ini Ustaz sampaikan 5 ya. Ada 4 manfaat persatuan. Ya, coba sambil kalian lihat di kisi-kisi. Ada soal tentang itu ya, 4 manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Di sini Ustaz sampaikan 5 supaya kalian kalau lupa satu bisa ada cadangannya. Yang satu, tercipta kondisi aman. Ya, manfaat persatuan dan kesatuan adalah menciptakan kondisi yang aman. Yang kedua, pembangunan semakin lancar. Karena aman, maka pembangunannya akan lancar. Yang ketiga, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, serasi dalam masyarakat. Yang keempat, kita tidak mudah terpecah belah. Yang kelima, akan terwujud kerukunan. Ini ya 4 manfaat dari persatuan dan kesatuan ya. Kalian coba hafalkan ya. Kemudian ada soal esai di kisi-kisi, yaitu dampak yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Masyarakat tidak melaksanakan haknya, tidak mendapatkan haknya dan tidak melaksanakan kewajibannya. Apa yang terjadi apabila seperti itu? Ini Ustaz sampaikan 3 ya. Muncul konflik dan kerusuhan. Kalau tidak mendapatkan haknya, biasanya akan terjadi kerusuhan. Pembangunan terhambat. Pembangunan terhambat ini karena kewajiban masyarakat tidak ditunaikan, dan juga adanya keamanan yang kurang. Yang ketiga, kehidupan masyarakat tidak akan harmonis. Ya, kalau hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dan kewajibannya tidak dijalankan, maka tidak akan harmonis. Ya, demikian anak-anak beberapa soal yang Ustadz coba buat dengan berdasarkan kisi-kisi yang sudah kalian pegang ya. Coba kalian lihat ulang berkali-kali video ini agar kalian hafal, sehingga nanti ujian kalian akan punya bekal untuk menjawabnya. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.